Karena inilah konsep dari awal yang tidak dipahami. Jadi sekali lagi Abah katakan, hari ini adalah hari pembalasan kepada dirimu. Itulah surga dan neraka. Maka kata Abah, surga dan neraka itu adalah bukan di penghujung perjalananmu. Karena engkau berasal dari Allah, inna lillah. Maka yang penghujung perjalananmu adalah wa inna ilahi rojiun. Allah kembali. Maka wal awal Allah, was balik pun harus akhir. Kalau syariatnya Allah, tarikatnya harus Allah, maka hakikatnya Allah, maka ma'rifatnya juga harus Allah. Awalnya Allah, akhir Allah. Dohirnya Allah, batinnya juga harus Allah. Baru bisa pulang. Tadi semua. غفار يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Assalamualaikum ya malaikat zaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya miftahul ghaib. Assalamualaikum ya Syahidi Abdul Qadir. Assalamualaikum Sayyiduna wa mursyiduna Syahman Sahib. Bismillahi nuri nuru nurullah nurul rabbi bihaqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad haqqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada. Selamat malam sahabat Nusantara ya di seluruh wilayah Asia Tenggara. Dan juga selamat malam sahabat-sahabat PWLS dan sahabat-sahabat Nahdiyin dan sahabat dan semuanya yang dohir maupun yang batin ya di alam syahadah maupun alam goib semuanya ya. Jangan kalian anggap bahwa yang hidup hanya kita saja. Ada kehidupan paralel yang kalian tidak pahami ya sahabat, dan mereka hidup sebagaimana kita hidup ya. Yang mereka memiliki wujud yang berbeda-beda, tapi pada dasarnya adalah sama ya. Pada malam hari ini ya Abah menjawab dari pertanyaan siapa Mas Ardi ya dari Kendal ya, dan juga Mas Yunus dari mana tadi semua ya, Mas Ardi, Mas Yunus juga
pertanyaan dari Mas Ujo, ya dari Bawean. Sepertinya sudah lama Mas Ujo bertanya kepada Abah tentang bagaimana melepaskan adalah apa namanya bukan hanya kemelekatan, tetapi adalah kehidupan ini sahabat adalah merupakan juga adalah ada catatan karma sebetulnya. Catatan karma itu tidak ada bukan hanya di agama Hindu saja. Pada dasarnya kalau kalian mengerti DNA, ya kromosom, gen, genetik tubuh kita, dan kalau kalian ngerti adalah hukum Mendel, ya juga tentang paritas di dalam tanaman, maka kenapa disebut paritas 1, paritas 2, paritas 3, bahkan sampai paritas ke-7, ya sesungguhnya ada rekaman genetik, ya. Nah inilah sesungguhnya juga yang harus dipahami kita dalam kehidupan. Bahwa pada dasarnya kehidupan ini sahabat adalah kalau bagi kalian yang belum paham, maksudnya yang masih sangat syariat, memang sulit memahaminya. Kehidupan hari ini adalah merupakan hari pembalasan, surga dan neraka dalam kehidupan kita. Maka hari ini adalah hari pembalasan dari apa kehidupan kita adalah sebelumnya. Maka kesulitan-kesulitan yang terjadi hari ini, yang barangkali ada yang bertanya seperti Mas Suparman, yang bertanya, kenapa Bah, saya itu hidup baik-baik saja. Tapi kenapa saya punya masalah begini? Percayalah Mas Suparman, segala apa yang terjadi pada diri kita, tidak ada satupun yang bukan adalah perbuatan kita. Karena itu adalah sebagaimana Allah sampaikan ya di dalam surat Yunus ayat 30, ya Allah berfirman adalah di dalam tafsir Lataiful Isyarah, ya juga dalam hunalika adalah hunalika di tempat itu, maksudnya di bumi ini hari ini, ya adalah dikatakan tablu akan merasakan pembalasan, ya kullu nafsin ma'aslafat, tiap-tiap diri apa yang telah dikerjakannya dahulu. Tuh, Allah bicaranya apa yang dikerjakannya dahulu. Waruddu ilallahi maulahumul haq, dan mereka dikembalikan ya kepada Allah, ya maulahumul haq, ya dibandingkan kepada Allah mereka yang sebenarnya. Kemudian adalah wadalla, dan lenyaplah yani anhum makanu yaftarun, dari mereka apa yang mereka ada-adakan. Jadi sekali lagi yang harus kalian pahami dan bagaimana melepaskan. Jadi percayalah, juga ada sebagian teman yang sudah melaksanakan suluk, yang sudah melaksanakan thorikoh, yang sudah melakukan amaliyah tapi tidak ada perubahan. Percayalah kalian sedang membayar hutang dari kehidupan yang lama sebenarnya. Maka inilah juga adalah, marilah kita luaskan memahami Al-Quran. Mari kita luaskan ilmu Allah. Pada dasarnya konsep Allah itu sahabat hanya inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita semuanya adalah secara tanajul datang adalah dari Allah. Ya, kalian Abah sudah sering ulang-ulang mengajarkan wa inna ilaihi wa inna, dan sesungguhnya kita ilaihi hanya kepada Allah, roji'una dikembalikan. Pada dasarnya kita datang dan kita pulang, kita datang dan kita pulang, sahabat adalah hanyalah pengulangan sebetulnya kalau kalian paham. Oleh karena itulah dalam pengulangan itu, kenapa diulang? Karena kita belum lulus. Karena kita belum selesai QC kita belum pantas dari semua. Tapi masih beruntung masih dalam wujud manusia. Karena banyak sahabat kita yang sebagian besar malah sudah berpindah alam. Berpindah wujud, ya. Al-Quran menjelaskan yang jadi kera, jadi babi, jadi monyet, jadi anjing, bahkan jadi kutu, bahkan ya. Ada yang jadi besi, ada yang jadi batu, ada yang jadi tanah, ada yang jadi ulat, ya itu Quran semuanya. Cuma sayang hari ini Qurannya itu nggak pernah mau diaji, bahkan malah dinafikan tadi dan menuduh kepada mereka adalah bangsa-bangsa Yahudi dulu, padahal tidak, sahabat. Quran itu adalah Al-Furqan, adalah hudan kepada setiap manusia sampai akhir zaman. Maka setiap ayat dalam Al-Quran adalah wabayyinatim minal huda wal furqan kepada kita. Nah, cuma disitulah tentang adalah kecerdasan memahami Al-Quran, ya, dan hanya orang-orang yang diberikan petunjuk adalah tadi sesungguhnya semuanya adalah hanya perumpamaan, ya. Nah sahabat, sebagaimana surat tadi yang Allah sampaikan adalah
Hunalika di tempat itu tablu akan merasakan pembalasan kullu nafsin ma aslafat dari tiap-tiap yang kita kerjakan. Itulah pada saat kematian kita, goncangan jiwa pada saat kematian itu, karena kalian menyaksikan, menyesali, tapi sayang. Allah ulang-ulang ada 7 ayat dalam Al-Quran. Pada dasarnya manusia tidak akan berubah walaupun kematian diulang-ulang berapa kali pun. Nah inilah sebetulnya Allah sudah ingatkan tentang hal itu. Kenapa kalian mengulanginya kembali? Nah adapun memori-memori dari kehidupan lama itu sahabat, memang tidak akan pulgar. Dan memang Allah sudah katakan dalam Al-Quran, manusia dimatikan dalam waktu masih muda supaya apa? Dia hilang memorinya. Ya, dan juga dalam ayat yang lain Allah berfirman, manusia dimatikan dalam keadaan tua renta juga biar memorinya juga hilang. Sehingga kalian hari ini sebetulnya tidak pernah menyadari bahwa kehidupan ini pernah kalian ulang. Paling hanya akan terjadi sedikit-sedikit saja kalian mengingat, kayaknya saya pernah di sini, kayaknya saya pernah ketemu orang ini, kayaknya pernah kejadian ini saya alami. Itu hanya untuk remind sebetulnya. Hanya reminder saja bahwa sesungguhnya memang itu pernah terjadi. Atau apa yang kalian lihat dalam mimpi. Mimpi bisa datang ke depan atau bisa melihat ke belakang. Kalau orang ngerti apa itu jiwa, apa itu nyawa, apa itu sukma, apa itu ruh, ya. Cuma sayang manusia tidak mengerti itu kebanyakan tadi semua, ya. Jadi oleh karena itu pertanyaan tadi adalah, Mas Ardi adalah bagaimana cara melepaskan kemelekatan, bagaimana cara melepaskan apa namanya karma yang sudah ada, ya tadi. Karena orang membunuh akan ada kisos di sini, sahabat. Jadi jangan aneh kalau ada tetanggamu, saudaramu yang dibunuh. Percayalah. Debt collector tidak akan pernah datang pada orang yang salah. Tadi semua. Atau kamu ada harinya ditipu. Percayalah. Itu semua adalah karena tadi. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebiji zarah yang kalian lakukan, maka akan ketemu. Itulah yang Allah katakan. Hunalika di tempat itu adalah kullu nafsin ma aslafat, tiap-tiap diri akan mendapatkan tadi ya, akan merasakan adalah tablu, akan merasakan pembalasan kullu nafsin ma aslafat dari tiap-tiap apa yang dikerjakannya dahulu. Jadi maka ada catatan karma. Jadi kalau hari ini kalian sudah berbuat baik, sudah istighfarnya bagus, tobatnya sudah bagus, tapi tidak mendapatkan apa-apa, percayalah kehidupan yang akan datanglah kamu itu akan berubahnya. Jadi itulah Nabi bersabda, sahabat, apa namanya, bahwa sesungguhnya adalah bahagia dan celaka telah ditetapkan dalam perut ibu, ya. Abah sudah bahas dalam kitab Surah Asr, tapi yang dimaksud adalah Majma'ul Anasir tadi, 4 kali narun, unsur tanah, unsur air, unsur api, unsur angin, unsur air, unsur tanah. Jadi inilah yang harus kalian pahami secara syariat dan secara hakikat. Dari mada, dari madi, mani, manikam, semuanya punya catatan. Karena yang satu, yang tadi semua, ya semuanya Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, 4 malaikat itu berasal dari 4 unsur tadi. Madi, mada, madi, mani, manikam, tadi semua. Jadilah dia. Nah, inilah yang harus dipahami. Maka Abah harus menjelaskan ulang karena pertanyaannya adalah begitu, maka jadi buat teman-teman yang hari ini sudah memperbaiki diri, ya jangan sedih. Karena hari ini adalah hari pembalasan dari tanaman kamu dahulu. Tetapi hari ini adalah dunia buat kamu, buat kehidupan kamu yang akan datang. Konsepnya kembali pada Allah. Tapi sahabat, Allah sudah mengatakan berapa ayat, 8 ayat dalam Al-Quran. Kamu tidak akan dikembalikan kepada Allah sebelum kamu puas. Sebelum kamu bahagia, dohir, batin. Itulah janji Allah dalam Al-Quran. Allah menjanjikan akan memberikan kepada apa yang kamu mau. Jadi kalau hari ini banyak kemauanmu yang belum kau raih, sebetulnya itu gambaran pada dasarnya adalah bahwa ada kesempatan lain yang akan diberikan pada dirimu. Sing penting adalah kalian bereskan hari ini. Ya, bereskan hari ini, maka maafkan, maka tadi jiwamu tadi, maka Abah nanti di penghujung mungkin 20 menit akan mengajarkan bagaimana untuk melepaskan apa namanya karma tadi semua, ya. Karena catatan karma yang kita bawa dari dulu menjadi hutang pada kehidupan ini, sahabat. Dan Allah sudah berjanji dalam surat Yunus 30 bahwa di tempat itu, di bumi ini, kamu akan mendapatkan balasan setimpal dengan apa yang kamu kerjakan. Itulah sesungguhnya surat Zilzalah itu, Idza zulzilatil ardu zilzalaha, itu bukan mengisahkan tentang hancurnya bumi sebetulnya. Tapi adalah pada saat kiamat sugro, pada saat ruhmu keluar,
itu goncangan pada dirimu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan kamu bertanya wa qalal insanu malaha. Dan bertanya kenapa ini terjadi? Jadi yauma idin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Tuhannya sedang memberitakan kabarnya. Yauma idi yasdurun nasu astatal liyurau a'malahum. Kamu bahkan sudah menjerit di situ karena kamu akan menyaksikan menyesalnya kamu, kesadaran kamu tumbuh tiba-tiba 100%, yang kemarin selama ada di dalam tubuhmu jasad itu kamu mati walaupun hidup. Jasadmu ada. Maka itulah manusia hidup di alam dunia ini kebanyakan di dalam keadaan mabok. Tadi semua nggak sadar siapa dirinya, siapa Tuhannya. Begitu datang perintah ibadah pun nggak ngerti bagaimana cara beribadah. Tadi semua. Bagaimana cara bersahadat, siapa Allah, siapa Muhammad, siapa Rasulullah, nggak ngerti. Yang penting orang sholat saja ngikut kayak kebo gitu. Orang puasa ikut puasa saja gitu tadi semua. Karena tapi sedikit pun tidak berdampak apa-apa dalam hidupmu. Kebahagiaanmu tidak berubah, masalahmu tidak hilang. Karena inilah konsep dari awal yang tidak dipahami. Jadi sekali lagi Abah katakan, hari ini adalah hari pembalasan kepada dirimu. Itulah surga dan neraka. Maka kata Abah, surga dan neraka itu adalah bukan di penghujung perjalananmu. Karena engkau berasal dari Allah, inna lillah. Maka yang penghujung perjalananmu adalah wa inna ilahi roji'un. Allah kembali. Maka wal awal Allah, balik pun harus akhir. Kalau syariatnya Allah, tarekatnya harus Allah. Maka hakikatnya Allah, maka ma'rifatnya juga harus Allah. Awalnya Allah, akhir Allah. Dohirnya Allah, batinnya juga harus Allah. Baru bisa pulang. Tadi semua, ya. Kalau tidak bisa pulang, maka kau akan kembali ke sini. Ya, ada merwujud ashabus simal, itulah masuk ke dalam golongan-golongan orang-orang yang sudah keluar dari wujud manusia. Quran mengatakan mereka yang jadi burung dari semua. Dan Allah menyebutkan surat Al-Fatir, sesungguhnya burung-burung itu ada umat, adalah di antara mereka ada rasulnya. Maka lihat juga laron-laron itu ada rasulnya. Lihat juga adalah lebah-lebah itu ada ratunya, ada rasulnya. Lihat bebek yang berjalan banyak itu pasti ada pemimpinnya. Padahal kamu tidak pernah menunjuknya. Tapi salah satu dari mereka itulah Rasulnya. Pahami, sahabat. Ya. Cuma sayang, itu hanya akan dipahami oleh orang-orang yang sudah terbuka mata batinnya. Yang sudah musyahadah, menyaksikan. Silakan kalian yang masih berjibaku dengan paham kolot kalian. Karena kalian masih tertutup. Itu urusan kalian. Tadi semua ya. Tapi jangan halangi orang-orang yang mau melanjutkan perjalanan. Tadi semua. Ya. Karena sekali lagi yang harus kita lepaskan jangan sampai kita membunuh. Karena kalau kita pernah dibunuh kita akan membunuh. Kalau kita pernah memperkosa kita akan diperkosa. Kalian nggak paham bahwa kehidupan ini bisa berubah. Ingat ruh itu tidak punya jenis kelamin. Ruh itu adalah, maka itulah kerajaan Allah. Disebut Allah itu huwa. Dia laki-laki. Allah bukan laki-laki. Karena seolah-olah perjalanan menuju Tuhan itu maskulin. Allah huwa. Semua malaikat itu laki-laki namanya. Nabi-nabi itu laki-laki, padahal bukan laki-laki. Tapi maksudnya adalah perumpamaan ruh itu laki-laki. Maka itulah rijalullah, rijalul gaib, ya adalah belum tentu waktu dohirnya adalah seorang laki-laki. Kayak Robi Adawiyah dalam kitab-kitab disebut rijalullah, padahal dia seorang perempuan dalam wujud dohirnya. Karena dia sudah tidak dianggap sebagai wujudnya perempuannya, tapi dilihat ruhnya sudah berjiwa laki-laki. Dan buat ulama-ulama syariat yang tidak berhakikat, siap-siap nanti tubuhnya berubah. Tadi semua ya. Selama kalian berwujud maka akan menjadi tubuh wanita. Tadi semua ya. Nah, inilah yang harus dipahami oleh kita. Maka pelajaran pada kita begitu luar biasa. Itulah kata Allah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Yaumaidin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Disitulah kamu bergoncang pada saat ruhmu keluar. Dan diperlihatkan oleh Allah amal kepada dirimu. Kenapa engkau akan nyesal? Karena engkau akan sadar bahwa engkau akan kembali ke situ. Sementara engkau pernah menyakiti orang, engkau pernah membunuh orang. Ingat sahabat, dosa hak adami itu bahkan Allah pun sudah berkata dalam berbagai ayat dan juga hadis qudsi kata Allah, aku tidak bisa mengampuni dosa kalian kepada sesama manusia
sebelum manusia tersebut mengampuninya. Inilah kehidupan, sahabat. Maka segala apa yang kalian hadapi dalam kehidupan sebenarnya adalah cara Tuhan supaya kamu adalah kontan, selesai. Kalau kamu dijelekan karena kamu pernah menjelekan, selesai, lunas hutangmu. Kalau hari ini kau ditipu karena engkau pernah menipunya, percayalah tidak ada satupun debt collector yang datang ke rumahmu. Tidak ada penipu itu. Penipu itu datang adalah sesungguhnya dia sedang menagih janji. Dia adalah sama seperti debt collector yang ingin menagih hutangnya pada dirimu. Maka kalau kau ditipu hari ini, relakan. Maka ucapkan terima kasih kepada dia. Terima kasih kau telah lunasi hutangku, kewajibanku padamu. Kalau kau hari ini dicelekan, percayalah, jangan marah sama dia. Karena dia sedang ingin melunasi hutangmu pada dia. Maka terima kasih atas dan sebab apapun yang dilakukan. Ingat sahabat, la tataharaku zarratun illa biidnillah. Tidak ada satupun di dunia ini yang bergerak, yang enak maupun tidak enak pasti didiamkan atau digerakkan. Sesungguhnya adalah Allah lah muhariknya. Kenapa makhluk ini ditagoyurkan, digerak dan didiamkan? Karena sesungguhnya itulah cara Tuhan untuk saling antara makhluk dengan makhluk ada mendapatkan pembalasan. Maka tabah kehidupan dunia ini adalah hari pembalasan kepada dirimu. Kalau hari ini engkau nggak banyak bekerja, nggak banyak berikhtiar, bahkan nggak banyak sholat duha, tahajud dan sebagainya, tapi rezeki begitu mudah kepada dirimu. Pahami, jangan sampai ini hilang kesempatan ini di kehidupanmu yang akan datang. Jangan berhenti bekerja, tetap berikhtiar, tetap lakukan kebaikan, karena sesungguhnya sekaya apapun kamu hari ini, kalau belum rojiun bisa berubah nanti menjadi miskin. Itulah baginda Nabi bersabda, orang bahagia bisa celaka, orang celaka bisa bahagia. Yang hari ini kaya bisa turun menjadi miskin di kehidupan yang akan datang. Tapi hari ini miskin bisa berubah kaya. Kalian tidak paham, ya, tapi yang begini kalau bagi Abah sudah paham. Belum lama Abah ada tamu, ada seorang supir bersama dengan bosnya. Dan inilah sungguh indah kehidupan Tuhan. Sebelumnya pada saat Abah katakan kepada mereka berdua, wahai bos, sebetulnya dulu kamu supirnya dia. Tapi yang sekarang yang jadi bos adalah sekarang kebalik jadi supirnya kamu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena biar kamu, wahai bos yang sekarang jadi supir, biar kamu bisa membayar hutangmu, kesombonganmu kepada supirmu dulu itu. Ada kewajiban-kewajibanmu yang lalai kepada orang itu. Tetapi kesabaran si supir itu telah membuat dia berubah nasibnya hari ini. Tadi semua. Buat kalian para jenderal, jangan sombong pada kopral-kopral kalian. Karena akan dibalik nanti. Semuanya. Karena inilah maka tadi, walaupun bagaimanapun keadaanmu hari ini, jangan berhenti untuk terus menuju Allah. Itulah sudah dikatakan oleh Syaikhul Abdul Qadir, Jannatul Ma'wa adalah setan bagi orang yang mau naik Jannatul Naim. Itu. Karena banyak orang sudah Jannatul Ma'wa, sudah punya, sudah kaya, wah udah gak mau cari guru rohani dia. Hati-hati, kamu kembali lebih miskin lagi kehidupannya di kehidupan yang akan datang. Karena kau belum roji'un. Hari ini kau menerima kenikmatan karena amalmu di kehidupanmu yang lalu. Dan Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, ilaihi marji'ukum jami'an, wa'adallahi haqqa innahu yabda'ul khalqa, summa yu'iduhu liyaziyal ladina amanu wa amilus salihati bilqis, walladina kafaru lahum syarabun min hamimin wa adabun alim, bima kanu yakfurun. Allah berfirman di surat Yunus ayat 4, silakan kalian buka sendiri. Ilaihi, hanya kepada Allah lah. Marji'ukum jami'an wa'dallahi haqqa. Kalian semuanya akan kembali sebagai janji yang benar. Konsepnya memang inna lillah wa inna ilahi roji'un. Tanajul dan tarki. Tapi manusia, sahabat di alam dunia ini adalah mengalami perubahan. Si ruh berubah jadi jiwa. Timbullah kemelekatan, kepemilikan, tadi semua. Maka inilah yang menjadikan masalah kenapa manusia punya catatan karma dengan tubuhnya. Maka Allah berfirman dalam surat Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ingat itu. Sebiji jarah yang kau lakukan akan dicatatkan. Kebaikan yang kau tadi semua akan dicatatkan. Itulah kenapa dalam idza zulzilatil ardu itu mereka wa qolal insanu ma laha yauma idin tuhaddisu ahbaruha bi anna rabbaka auhalah, Tuhan yang menyampaikan khabar kepada dia. Yauma idin yasdurun nasu astatan liyurau a'malahum. Mereka akan melihat amalnya sendiri. Mereka melihat kebunnya sendiri. Nyesel kenapa saya nggak nanam dulu. Nyesel kenapa saya nggak bangun kesadaran saya. Sayang Pak, kesadaran itu sempurna setelah kau lepas dari tubuhmu. Hari ini kesadaranmu mati.
banyak yang masih mati. Ya, maka itulah orang yang kesadarannya mati adalah dia melakukan sesuatu adalah semuanya pamrih. Ya, ibadahnya pamrih. Ya, ibadahnya transaksional, cari pahala, cari surga, tadi semua. Ibadah dikaitkan dengan mudah-mudahan dengan rezeki, hidup mewah di sini. Nah, itulah ciri orang mati, sahabat. Itulah ibadahnya orang mabok. Maka Allah larang wala taqrabus salat. Wala taqrabus salat. Jangan kau dekati salat wa antum sukaro kalau kamu lagi mabok. Maka sucikanlah kata Allah. Kamu masih dalam keadaan janabat, junub keaiban, tadi semua. Junub adalah kedoliman, tadi semua adalah syirik jali pada tubuh kita, syirik khofi pada hati kita, dan syirik syir pada ruh kita. Allah ingatkan ilahi kepada Allah la marji'ukum jami'an, semuanya dikembalikan. Wa adallahi haqqa, dan semuanya adalah dengan benar janji Allah itu. Innahu, sesungguhnya Allah, yabda'ul khalqa, menciptakan makhluk pada permulaannya. Bagi orang yang teliti membaca hurufnya, sebetulnya di sini yabda'u ada menggunakan hamzah, bukan yabda'u menggunakan ain. Kalau yabda'u menggunakan ain artinya penciptaan yang pertama, role model. Tapi kalau yabda'u artinya bahwa ini adalah copy paste, penciptaan ulang. Tadi sesungguhnya kalau ngerti dari semua ya. Summa yu'iduhu, kemudian menghidupkannya kembali. Kenapa dibalikan ke sini, sahabat? Karena tadi Allah akan liyazia, supaya agar dia memberi pembalasan dari kamu nanam dulu itu, hari ini panen. Kalau kamu nanam kebaikan, hari ini akan panen kebaikan. Tapi kalau dulu kamu panen adalah keburukan, maka kamulah yang akan menanam, yang memanen itu. Ya, kitalah segalanya yang akan memanen segala apa yang kita tanam di kehidupan yang dulu. Dulu kau manusia penyayang, pemurah, itu semua pemberi, sodakohnya kamu jalanin, takwanya kamu ada tadi. Kenapa ciri orang takwa sodakoh, ciri iman sodakoh, ciri hijrah sodakoh, ciri orang yang khusyuk adalah sodakoh. Karena pada dasarnya hidup bukan tentang bagaimana cara kamu berapa rakaat sholat, tapi bagaimana ahsin kama ahsanallahu ilaika. Tentang adalah bagaimana hablum minan nas adalah tadi, bahkan sampai tidak ada bahkan sholat juga, la sholata ila dikatakan tiada sholat ila bagi yang tidak mengeluarkan zakat. Maka itulah dalam Al-Quran sholat, zakat disatukan 60 kali Allah ulang-ulang. Aqimi sholat wa ita'u zakat. La sholata illa bizakatallah. Tiada sholat yang tidak berzakat. Artinya apa? Tidak ada hubungan vertikal yang tidak bisa dibuktikan dengan horizontal, sahabat. Hablum minallah itu hanya dibuktikan dengan hablum minan nas. Itulah malam yashkurinas lam yashkurillah. Orang yang tidak berbaik kepada manusia, memaafkan manusia, membantu manusia, menolong manusia, pada dasarnya dia sedang tidak membantu Allah. Maka itulah Allah tegur sahabat Nabi Musa. Ya Musa, aku suka dengan Baroh. Karena Baroh pada saat aku sakit, dia jenguk aku. Pada saat aku lapar, maka Baroh itu ngasih makan pada diriku. Ternyata zikir dan sholat Musa 20 tahun tidak berdampak sama sekali. Bahkan Allah lebih menyukai si Baroh yang dikisahkan di situ adalah ahli syirik sebenarnya. Tapi dia banyak berbuat baik pada manusia. Maka disitulah konsep beragama adalah Islam, adalah sahabat, adalah. Nah itulah maka Mas Ardi adalah cara membebaskan adalah karma kita adalah marilah kita banyak kita memaafkan manusia. Nah, tadi semua. Ya Allah, kalau seandainya ada siapapun yang salah pada diriku di kehidupan lalu, maka hari ini tak satu pun manusia punya dosa pada diriku. Begitu. Ya Allah, kalau dulu saya pernah berbuat buruk kepada siapapun orang-orang yang saya pernah sakiti di kehidupan ini, kehidupan sebelumnya, maka hari ini ya Allah muliakan dia, ya Allah, tadi semua. Berkahkan rezekinya, bahagiakan hatinya, luaskan ilmunya. Itu terus kita ini hanya tentang mendoakan orang lain sebenarnya. Bagi orang yang ingin lepas daripada kisos tadi semua. Atau barangkali ya Allah, di kehidupan dulu saya pernah membunuh orang. Saya tidak ingin di kehidupan ini saya membalas. Karena tadi hukum Allah, sahabat. Wa may ya'mal misqala dzarratin wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebiji jarah yang baik akan kamu dapat baik, sebiji jarah yang buruk kamu akan dapat buruk. Maka kalau kamu pernah membunuh, maka kamu akan dibunuh. Tapi kalau kamu pernah dibunuh, kamu akan balik membunuh dia. Maka itulah karena memang bebaskan catatan karma. Bunuh membunuh itu. Kalau kalian termasuk orang yang bisa musyahadah menyaksikan kisah Raja-Raja Singosari dari Tohjaya dibunuh oleh Tunggul Ametung, dibunuh oleh Ken Arok terus itu
itu sebetulnya mereka. Kalau kamu ngerti, itu saling membunuh antara kerajaan itu. Sebetulnya mereka. Orang yang ini membunuh di kehidupan ini, dibunuhnya di kehidupan lama, balas lagi, bunuh lagi. Dan Abah sudah pernah kisahkan tentang Abah menyaksikan ada dua velodrome yang ada di Turki, sahabat. Velodrome yang paling tua adalah 6.000 tahun, 4.000 tahun yang lalu, dan paling muda 2.000 tahun yang lalu. Di mana Abah adalah bercerita pada istri yang sedang menyaksikan velodrome yang sudah ribuan tahun itu, tapi dalam batin Abah terjadilah kejadian itu seolah-olah terjadi pada saat itu. Pada saat Abah duduk di situ, seolah-olah Abah adalah penonton dari kejadian bagaimana terjadinya gladiator 4.000 tahun yang lalu. Muncullah, dipertontonkan oleh dua orang gladiator, yang satu tinggi, yang satu pendek, yang satu pegang tombak, yang satu lagi dengan penahannya, yang satu pegang kapak tapi ada trisulanya, satunya kepalanya botak tapi dia ada di belakangnya ada rambut panjang diuntun, dan mereka bertarung semua sampai mati. Orang-orang yang sekelilingnya adalah bersorak-sorai semuanya di situ. Dan di atas balkon itu saya Abah lihat pakaian-pakaian kebesaran, mungkin itulah para raja-raja Yunani saat itu yang sedang menyaksikan gladiator tadi semua. Ya, itu nampak sahabat di mata batin, bahkan sangat mengerikan menyaksikan. Dan kemudian di penghujungnya duduk di situ, Abah menjamkan mata dan dipegang oleh istri. Kenapa? Saya melihat yang orang yang kepalanya botak itu dipenggal lehernya. Kemudian sama orang yang tinggi itu dia lari berkeliling-keliling, dia sorak-sorai, dia semua. Wah, semua itu bayang kayak stadion begitu. Akhirnya pada gedean yang ada di atas balkon itu pada berdiri, dia bilang, lempar. Akhirnya kepala yang si botak itu kayak bola, dilempar sana, dilempar sini, semua. Itu kejadian 4.000 tahun yang lalu. Terekam semuanya. Tapi dilalahnya sahabat. Disinilah mungkin cara Tuhan menggambarkan, karena Abah itu datang sengaja ke Turki itu karena ingin ziarah kepada Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi adalah salah orang tokoh yang pertama yang mencetuskan reinkarnasi, mengisahkan dirinya tentang reinkarnasi. Dia seorang aulia besar ya, tapi beliau sudah mengimani tentang manusia itu akan diulang. Bahkan beliau mengatakan ribuan kali beliau sendiri sebelum selesai dalam perjalanan rohaninya. Jadi jangan kamu anggap selesai. Inilah yang tidak dipahami. Akhirnya sahabat Abah berpindah pada kata siapa itu penuntun guide-nya. Kita akan pergi ke velodrome yang dibangun oleh Romawi yang baru berusia 2000 tahun. Nah, dilalanya pada saat nonton itu juga sama. Tadi 4000 tahun dibangun, yang ini 2000 tahun. Apa yang terjadi? Kejadian yang tadi di velodrome itu Abah diperlihatkan lagi di situ. Kamu dengan memejamkan mata, kamu bisa merasakan kejadian itu seperti terjadi. Apa yang terjadi? Abah lihat kebalik, di mana si botak membunuh si jangkung. Ya, di sini menunjukkan bahwa sesungguhnya manusia bisa ribuan tahun ada saling dendam. Pada saat kamu saling membunuh, akan saling membunuh. Itu kisos. Maka kenapa Al-Quran mengajarkan kisos? Ya, Al-Quran mengajarkan kepada kita. Tadi bahkan ada dulu tempo hari ada orang yang kesini tangannya potong sebelah. Abah bilang sama dia, ini semua adalah perbuatan kamu di kehidupan yang lalu, menghilangkan tangan orang. Jadi tidak ada sahabat sesuatu kejadian dalam hidup ini kecuali adalah apa yang kita lakukan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka ayo tebar kebaikan, ayo tebar maaf. Maka buat Mas Ardi, kalau seandainya ditakutkan kita dalam kehidupan sebelumnya tidak pernah paham, kita pernah membunuh orang. Ya Allah, aku tidak ingin dalam kehidupan ini aku membunuh dia. Karena sahabat, kisos itu berlaku. Ya, pahami. Dan Allah pun mengatakan di dalam surat Yunus ayat 4 ini, dari summa yu'iduhu, kemudian menghidupkannya kembali. Sebagaimana surat Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asaruhum wa kulla syai'. Itulah yang dicatatkan oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Yang kemudian perbuatan itu dibukukan oleh Allah, wa naktubu ma qaddamu wa asaruhum. Yang dalam tubuh kita ini, bagi yang ngerti genetika gen, sebetulnya genetika kita akan merekam kromosom kita, segala apa yang dilakukan oleh tubuh ini, sahabat. Yang nanti pada saat kamu adalah memiliki jasad ulang, semuanya akan. Dan Allah sudah berkata juga tentang jasad ulang. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat.
pada hari di mana badan kamu diganti dengan badan baru. Tuh. Maka dalam ayat yang qala minha tamutuna wa minha tuhya wa qalat fiha tuhyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Di bumi ini kamu akan diciptakan, di bumi ini akan dimatikan, dan di bumi ulah kamu akan dibangkitkan. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah ini kau diciptakan, ke dalam tanah ini kau dimasukkan, dan dari tanah inilah kalian akan dibangkitkan. Cuma sayang dari dulu para mufasyirin adalah selalu mengatakan nanti, ya, di bumi sana, gitu. Barangkali kalau dulu barangkali mereka menyembunyikan ini semua, tapi hari ini nggak bisa, karena Allah sudah mengatakan di bumi lain. Kalau tadi yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, Allah tidak menggunakan kata akhar tapi ghair, artinya di tempat yang sama. Maka dalam banyak ayat Al-Quran Abah sudah bahas, kamu bisa lahir, bisa datang dari keluarga yang sama, tinggal di perumahan yang sama sebetulnya kalau kalian paham. Tapi ayat Al-An'am 133, kamu bisa lahir dari keluarga orang lain. Maka hati-hatilah kamu benci siapapun, bangsa manapun. Maka Nabi melarang kamu mengkafirkan siapapun, maka kamu tidak akan pernah dimatikan sebelum kekafiran berpindah pada dirimu. Hati-hati, kalau Abah sudah melihat sekarang hakikatnya, kamu akan pada membenci satu kaum, kamu akan lahir di kaum itu. Percaya, kamu nggak ngerti tadi semua. Semuanya adalah hukum Allah itu sangat ilmiah, hukum Allah itu sangat realistik, ya. Maka hari ini kata Abah, ayolah, terimalah segala apa yang sudah kau lakukan. Maka tadi Abah sudah bikin cara melepaskan karma adalah dengan menarik nafas, mengeluarkan nafas. Dan setiap hari kita sadari dan nafas masuk, nafas keluar. Ada syirullah dan nurullah. Nafas masuk adalah bagaimana mencatatkan kembali hal-hal yang baik. Adalah wanak supaya dicatatkan dalam jantungmu, wanak tubuh maqaddamu asarahum. Minimal buat kehidupan nanti di depan. Kamu sudah pasang proposal hari ini. Tapi kamu harus siap-siap mengeluarkan dengan apa yang sudah kamu lakukan di kehidupan yang lalu. Tidak bisa kamu hindari, mencubit orang, kamu hari ini akan dicubit orang. Tadi semua sahabat, coba pahami kehidupan. Ini sangat realistik. Inilah kehidupan yang sebenarnya Al-Quran jelaskan kepada kita. Yang kalian pun sebetulnya setiap nisfu Saban melaporkan buku itu. Yang kemudian buku itu akan dibukukan. Kemudian pada saat kalian kelahiran ulang akan dikalungkan di leher. Wa kullal insanin aljamnahu ta'irahu fi unuki. Pada setiap kelahiran manusia akan dikalungkan buku. Buku itu kamu yang membuatnya, kamulah yang menulisnya. Di dalamnya isinya kebahagiaan, kau akan memerankan kebahagiaan sesuai yang kamu tulis. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Kemudian pada saat kamu kematian lagi, wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Akan dibuka sedikit oleh Allah. Tuh baca ya. Kamu jangan ngeluh nanti di kehidupan yang datang. Kamu ternyata di sini pernah membunuh. Kamu jangan marah nanti akan dibunuh. Tadi semua, ya. Kamu dulu itu banyak pelit, tidak pernah mau bersodakoh, maka nanti di kehidupan akan datang kamu pun akan sulit mendapatkan pemberian dari orang. Dulu kamu tidak pernah nolong orang-orang ini, maka hari nanti kehidupan akan datang di orang itu tidak akan datang kepadamu. Maka hari ini sahabat, pada saat kamu pinjam uang apa tidak diberi, percayalah itu perbuatanmu sendiri. Ya, tapi hari ini barangkali semua kemudahan itu datang pada dirimu. Karena engkaulah yang menanamnya tadi semua. Ya, itulah kenapa kata Nabi, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu ladang. Akhirat. Nah, hari ini akhirat dari duniamu yang dulu. Hari ini ladang yang dulu kau mengatakan dulu adalah waktu dulu itu sekarang. Tapi waktu ini, waktu kau katakan dulu, nanti. Nah, sekarang yang nanti itu jadi sekarang. Pahami? Sekarang. Dan adapun yang disebut nanti adalah hari ini oleh engkau akan disebut dulu. Percaya. Itulah kehidupan. Maka Allah ingatkan tentang pergantian waktu dan kematian. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahar fil lail wa tulijul hayya minal mayyit wa tulijul mayyita minal hayy. Hanya itu. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Terus begitu. Hidupkan, matikan, hidupkan, matikan, hidupkan. Untuk apa? Dan Allah berkata, liyajziya. Untuk memberikan pembalasan. Bukankah kamu ingin dibalas oleh Tuhan? Liyajziya. Ada liyajziya adalah apa namanya? Untuk memberikan pembalasan. Alladzina amanu wa amilu sholihati bilqis. Kepada orang-orang yang beriman.
Walladzina kafaru lahum syarabun min hamimin. Dan sebaliknya orang-orang yang dulu berbuat buruk akan mendapatkan minuman yang panas. Minuman yang sulit kepada dia. Pekerjaan yang sulit. Rezeki yang sempit dan lain sebagainya. Maka ada caranya sahabat. Bagaimana menghapuskan catatan karma itu pada dirimu. Tadi semua ya. Adalah Abah sudah ajarkan bagaimana kita mandi tobat. Kemudian tadi, karena tobat itu dari kata tabai, ya tubuh taubatan. Dan itulah Allah sudah ajarkan kita lewat umat Nabi Musa. Pada saat Musa berkata, ya Allah, umatku ini adalah sudah menyembah patung emas dari Samiri. Kata Nabi Musa, bagaimana umatku supaya bertobat ini? Sebenarnya kita pun sebetulnya gara-gara menyembah patung emas, inilah patung emas tubuh kita sendiri. Yang akhirnya kita ini adalah di alam dunia hari ini menjadi kelimpungan. Ya. Maka hari ini berapa banyak pun kerajinanmu tidak akan berfaedah sebetulnya. Karena sesungguhnya hari ini kau hanya akan manen apa yang kau tanam dulu. Sementara kehidupanmu yang dari hasil hari ini buat teman-teman yang sudah belajar manaqib, khotaman dan apapun kegiatan hari ini, jangan sedih. Karena Abah melihat bahwa buah itu akan kau panen di kehidupan yang akan datang. Di mana? Di tempat yang sama. Itulah yang Allah katakan hunalika, di tempat itu. Ya, tablu mereka akan merasakan pembalasan kullu nafsin ma'aslafat, tiap-tiap diri apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Maka itulah sahabat. Hari ini maka kalian tidak usah keluh kesah. Maka tiap malam doakan, ya Allah, barangkali saya dulu adalah dalam kehidupan saya pernah menyakitin orang, pernah mengambil hak orang, pernah mengambil tadi. Ya Allah, semoga mereka yang saya ambil walaupun sebiji zarah, saya doakan siapapun mereka, di kehidupan manapun yang pernah saya lewati. Maka, dan sebaliknya ya Allah, barangkali ada orang yang punya dosa pada diri saya, baik berupa harta, bahkan jiwa. Hari ini sahabat, kalau barangkali saya katakan oleh kamu, barangkali saya pernah dibunuh oleh dia ya Allah, oleh siapapun di zaman manapun, maka hari ini saya akan membebaskan siapapun yang membunuh saya. Hari ini saya tidak punya hutang lagi dengan siapapun. Saya ikhlaskan semua manusia yang punya dosa dengan diri saya. Saya tidak ingin pulang kepadamu dengan membawa dosa satupun makhluk ya Allah. Cukuplah engkau. Maka tadi sahabat, cara pulang pada Allah bukan membawa pahala sholat. Cara pulang pada Allah bukan membawa pahala haji. Cara pulang kepada Allah bukan cara membawa apapun. Cukuplah Allah kepada dirimu. Maka itulah sebenarnya seharusnya bagi seorang yang pejalan ruhani, mupliskan dirimu. Tadi semua. Maka tadi, segala amal yang kamu lakukan adalah sebetulnya amal itu hanya melihat fi'il Allah pada tubuhmu. Hanya melihat asma Allah pada hatimu. Hanya melihat sifat Allah pada ruhmu. Dan hanya melihat zat Allah pada sirmu. Tidak ada sedikit pun perbuatan dirimu. Maka tidak boleh ada membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala haji, pahala apapun. Cukup Allah. Cukuplah Allah. Dan itu Allah sudah katakan dalam hadis qudsi. Ya, kalau kamu datang kepadaku membawa pahala, maka aku akan hisab pahalanya. Kalau kamu datang kepadaku adalah membawa dengan ilmu, aku akan hujah ilmumu. Kalau kau datang kepadaku dengan ilmu ma'rifatmu, maka aku akan uji hujah ilmu ma'rifatmu. Tapi kalau kau datang kepadaku dengan aku, maka akulah yang akan bertanggung jawab pada dirimu. Jadi marilah kita pulang kepada Allah dengan Allah, sahabat. Maka marilah kita bebaskan di alam dunia ini dari segala apapun hutang karma dari kehidupan yang lalu. Dengan apa? Tarik napas dan keluar napas. Dengan lidah ditekuk, gigi dirapatkan di antara jam 2 sampai jam 4. Maka matikan diri kamu di situ. Kemudian yang pertama yang kamu harus lakukan adalah tadi, penyerahan dirimu. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la mawjudun bihaqilallah. Maka kalau kamu adalah baju, ya Allah, baju ini adalah fi'ilmu. Sebenarnya baju inilah kapas. Kembalikan baju pada kain. Kembalikan kain pada benang. Kembalikan benang pada kapas. Itu saja. Kembalikan adalah fi'il kepada asma. Asma kepada sifat. Sifat kepada zat. Kembalikan aku 4. Kembalikan pada aku 3. Aku 3. Kembalikan pada aku 2. Aku 2. Kembalikan pada aku 1. Hilanglah dirimu. Maka ya Allah, aku serahkan segala apapun dosa yang ada pada kepalaku. Rambut dengan ketombeknya. Dan kaki dengan kapalannya. Aku serahkan padamu semuanya. Maka jangan lagi setelah itu kamu merasa beban dengan dosa. Tadi semua ya. Karena rahmat Allah lebih besar daripada dosamu. Ampunan Allah lebih besar dari dosamu.
Kasih sayang Allah lebih besar daripada dosamu. Nah inilah yang harus dibangun oleh kalian ya sahabat. Jadi semua ya. Maka itulah kata Allah, Iqra kitabaka kafa binafsika al yauma alaika hasiba. Bacalah. Jadi semua. Bacalah dan hisablah oleh dirimu. Dari semua ya. Bagi kalian yang yang sudah terbuka mata batinnya akan tahu apa saja hutang. Tapi bagi Abah, kata Abah, kalau kalian tidak mengerti karma apa saja yang sudah tercatat atas nama kalian, maka jalan yang terbaik adalah tadi. Tak usah mikirkan karma apa saja, tetapi yang sing penting adalah tadi. Percayalah kalau kamu punya dosa pada orang, orang pun ada yang punya dosa padamu. Cara melepaskan dosa orang, kamu dari orang, karena itulah ada hak adami, yang akan pamayya mal misqala dzarratil khair. Kata khair itu menunjukkan makhluk dengan makhluk. Tapi kalau wa ma min hasanatin itu pasti dengan Allah. Ya, kalau menggunakan kata hasanah itu dengan Allah, kata khair itu pasti dengan makhluk. Pamayya mal misqala dzarratin khairan yarah itu pasti dengan makhluk. Sebiji jarak salahmu dengan makhluk akan ketemu. Sebiji jarak kebaikanmu dengan makhluk akan ketemu, sahabat. Ya. Maka inilah yang harus kamu lakukan. Kan dikhawatirkan begini. Maka tadi banyak orang, ada teman Abah pernah menjenguk, ada yang Abah kenal dia membunuh orang. Saya tidak pernah terpikir, katanya, Pak, saya itu sedikit pun dulu. Saya nggak pernah menyangka saya bisa melakukan ini. Nah, inilah sahabat. Maka jangan pernah sombong dalam hidup. Kamu bisa melakukan apapun kalau itu memang menjadi hutang kepada dirimu. Karena kisos itu harus terjadi. Yang pernah menghilangkan tangannya akan dihilangkan tangannya. Yang kalau pernah mengambil uangnya akan diambil uang. Hari sebiji zarah. Itulah Allah ingatkan adalah apa yang katakan hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat waruddu ilallahi maulahumul haq wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Pembalasan itu nyata, sahabatku. Maka dalam surat Al-Furqan Allah berfirman lagi, jangan pernah kamu anggap keburukan yang kamu lakukan tidak akan pernah mendapatkan balasan. Inilah kehidupan hari ini. Kenapa usaha kalian walaupun modal berkali-kali, karena kalian tidak pernah membangunnya di kehidupan yang lama. Karena ini akhirat dari kehidupanmu yang dulu. Maka kalian tidak usah memaksakan kalau memang tidak ada bagian di sini. Tapi lebih baik kalian, ayo jadikan sekarang dunia adalah ad-dunya majra'atul akhirah. Jadikan sekarang ada ladang buat akhiratmu tadi semua. Rubahlah prinsipmu. Wabdagi fi ma'atakallahu daru akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Rubahlah nasibmu di dunia dari sekarang ini. Dengan apa? Dengan apa yang telah Allah anugerahkan pada dirimu. Penglihatanmu, pendengaranmu, mulutmu, napasmu, tanganmu, kakimu. Kembalikan semuanya milik Allah. Kembalikan kepadanya hanya milik Allah. Dan jadikanlah Allah satu-satunya tempat pulang. Dan jadikanlah Allah satu-satunya tujuan. Jadikanlah Allah satu-satunya kebahagiaan. Jadikanlah Allah satu-satunya adalah yang kau dambakan. Jangan kau pikirkan lagi tentang apapun, tentang anakmu, cucumu, keluargamu. Semua hidup itu masing-masing, sahabat. Jangan pernah merasa memiliki. Percayalah. Itulah kenapa urusan nasab itu sebetulnya tidak penting, sahabat. Karena kamu adalah bukan jasadmu. Dan nasab itu kaitan dengan jasad. Ruh itu tidak punya nasab. Ingat itu. Dan ruh itu milik Allah. Tadi semua, ya. Itulah kenapa ilmu nasab adalah tidak pernah berkembang. Karena memang siapa nasab itu? Tadi semua, nggak peduli. Itulah kenapa Allah contohkan orang mulia kayak Nabi Nuh punya anak kurang ajar kayak Kan'an. Itulah Allah contohkan bapak kurang ajar kayak Ajar tapi punya anak mulia kayak Nabi Ibrahim. Artinya jangan pandang seburuk apapun bapakmu, kamu adalah kamu. Tapi jangan sebaliknya, jangan kau pandang bapakmu semulia apapun, tetap Allah akan melihat kamu adalah kamu. Itulah persoalan yang Allah sedang pertontonkan kepada kita. Hei perempuan, jangan juga nyalahkan suamimu. Seburuk apapun adalah Fir'aun bagi Aisyah, dia suamiku. Inilah yang harus dipahami juga oleh kepada kita. Kalau kita ingin menyelesaikan karma itu di kehidupan ini. Dan juga sebaliknya. Ya. Dan inilah Quran begitu indah menjabarkan bagaimana Ibrahim dengan Hajar, dengan Sarah. Bagaimana Aisyah dengan Fir'aun. Bagaimana Nuh celaka istrinya. Bagaimana Lut istrinya celaka dan anaknya. Inilah yang harus dipahami dalam kehidupan tadi semua. Ya, silakan kalau kalian memahami hidup ini adalah, maka kalian akan lebih hati-hati tadi semua. Ya, menjaga lisan, menjaga pandangan, menjaga apa semua, dan kembalikanlah hari ini kepada Allah. Itulah kata Allah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Jangan mati kecuali kamu telah kembalikan, termasuk dari hutang-hutang dengan manusia. Maka biasakan helaan nafas, keluar nafas, helaan nafas pada waktu pagi itu adalah pada saat gelombang theta itu. Sebetulnya di situ ada sebagian yang bisa kamu cabut dengan nafasmu. Tarik nafas, kemudian pada saat kamu keluarkan nafas, ya Allah, barangkali ada catatan buruk karma di dalam jantung ini. Kan tadi akan, selama kamu nggak hapus, dia akan keluar dengan nafasmu juga. Karena itulah, Syaikhullah mengatakan, setiap tarikan nafasmu ada takdir Allah yang akan berlaku pada dirimu. Sebetulnya bukan takdir Allah. Sesungguhnya adalah Allah hanyalah merupakan fasilitator saja. Engkaulah yang telah mencatatkannya dulu waktu hidup. Maka barangkali ada catatan-catatan buruk masih tersisa. Ayo rilis oleh kamu semua dengan keluar nafasnya. Allah, ya Allah, barangkali masih ada dengki, dendam. Ada orang-orang di sini yang pernah aku sakiti dan tercatat di sini siapapun dia, ya Allah. Maka tak ada lagi manusia yang pernah punya dosa dengan diriku. Sebiji jarah manusia siapapun. Atau barangkali saya pernah dibunuhnya sekalipun, maka hari ini saya membebaskan kepada pembunuh saya. Atau bagi perempuan siapapun yang telah memperkosa saya di kehidupan manapun, maka saya akan bebaskan. Karena tadi, orang yang dulunya perempuan, sahabat, yang sekarang akhirnya dia menjadi, akan memperkosa. Tadi semua. Kenapa? Karena dia dulu itu tadi, pamayya mamiskal darratin. Jadi, antara kaitan pemerkosa dan yang diperkosa sebetulnya punya hubungan mereka itu. Punya keterikatan, punya keterkaitan. Antara orang yang dirampok dan yang merampok, itu punya. Ingat sahabat, dunia ini ada dalam genggaman Allah. Dan semuanya ikut pada aturan Allah, pada sunatullah. La tataharaku zarratun illa biidnillah. Ingat itu. Diamnya oleh Allah, geraknya oleh Allah. Darra wala naf'an wala mautan. Tapi ingat, kita ini si jiwa yang boleh mencatat baik dan buruk. Maka itulah kita diberikan dua potensi, baik atau buruk. Tadi semua. Dan pada saat sisi kita ada sisi jasad, sisi syahwat, maka adalah keburukan yang dicatatkan oleh kita dengan perbuatan kita, yang kita akan perankan di kehidupan yang akan lama. Itulah yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Yang wakulal insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Tadi semua. Maka di setiap kelahiran manusia akan dikalungkan buku. Itulah pahami. Itulah buku yang kita tulis. Yang Allah simpan, yang Allah hanya mencatatkan saja. Wakulal insanin. Yang kata Allah adalah inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kullu syai'in. Itulah lauh mahfud, lauh papan mahfud. Itulah. Allah hanya menyiapkan lauh mahfud itu. Itulah sebetulnya lauh mahfud itu DNA kalau bahasa sekarang, kromosom, ya, gen yang dia tidak akan pernah satu pun hilang dari catatan DNA-mu semuanya. Jadi inilah sahabat, mari karena kehidupan ini ada pembalasan, berarti kita tidak boleh ngeluh. Tapi terus perbaiki. Kalau hari ini ada yang menjelekkan, percayalah, langsung kamu sadar, oh ini perbuatan saya dulu. Kalau hari ini kamu disakiti orang, langsung kamu senyum. Terima kasih mas, kontan ya. Nggak usah dibalas. Karena pada dasarnya apa yang terjadi pada dirimu adalah perbuatanmu. Tidak ada debt collector yang datang pada dirimu, baik berupa penyakit. Termasuk kenapa katanya gula itu keturunan. Bukankah ada penyakit keturunan yang begitu? Ya. Semuanya akan mendapatkan apa yang dilakukannya. Tadi semua. Ya. Dan itulah sahabat yang termasuk bagaimana kembalinya. Nah Allah sudah berikan. Dan ternyata dulu banyak ulama kita menjelaskan kita nanti dibangkitkan, kiamat akan nanti bangkit lagi. Seperti jamur katanya. Ya tidak begitu. Allah itu ilmiah. Itulah kata Allah, kata wama aksaruhum wama yattabi'u aksaruhum illa dhanna. Banyak manusia beragama ini bertauhid dengan dhon. Inna dhanna la yubni minal haqqi syai'a. Seperti kata Allah, dhon itu sedikit pun tidak bisa memberikan kebenaran sedikit pun. Innallaha alimun, sesungguhnya Allah itu ilmiah. Allah pun demikian sahabat. Dalam mengembalikan kita manusia ke dunia ini. Sebagaimana firman Allah, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Juga sama, ilmiah. Maka dalam surat, Allah jelaskan surat Hajj, ayat 5 adalah, ya ayuhan nas, hai manusia, in kuntum fi raibin, jika kalian dalam keraguan, minal ba'si, dalam kebangkitan. Tuh, Allah bicara tentang kebangkitan ulang. Tadi semua. Silakan kalian buka tafsir di rumah nanti. Ya. Fa inna khalaqnakum, tentang hari berbangkit, sesungguhnya kami telah menciptakan kaum min turabun. Kembali lagi seperti dulu penciptaan awal. Lihat dalam ayat lain, bagaimana Tuhan cara mengembalikan kamu ke dalam dunia ini?
Kata Tuhan dijawab oleh Allah, sebagaimana aku dulu mengadakan kamu ke sini. Nah ini sama lagi, punya ayah lagi, punya ibu lagi, dan lain sebagainya. Ibumu yang hari ini bukan ibumu yang lalu. Ya, Abah punya jemaah yang justru anaknya itu udah hampir 1000 tahun umurnya secara ruh. Tapi bapaknya baru 400 tahun dan ibunya baru 180. Maka ibunya sering dinasihatin oleh anaknya yang baru lulus SMA. Tapi dia secara ruh sudah 1200 tahun. Kalian nggak paham. Bahkan Abah katakan, ibu Abah pribadi yang umurnya sekarang 87 adalah anak Abah sendiri sebenarnya. Maka walaupun khotam Quran tiap minggu, tapi ya pemarah, jengkel, tersinggungan, ya itulah. Maka Abah bimbing terus dia. Kali semua. Inilah yang harus kalian pahami. Kalian saksikan dalam lingkungan kalian sendiri. Orang umurnya tua, ngajinya banyak, tetapi sabarnya nggak ada, ikhlasnya nggak ada. Tersinggungan, mudahan, tekaupan, marahan, kepoan, dan lain sebagainya. Itu penggambaran ruh yang belum dewasa. Karena hidup ini sebetulnya tidak, reinkarnasi ini tidak buruk, kan itu hukum alam. Sebetulnya untuk mendewasakan ruhmu. Maka itulah sekarang sahabat, kalau di lingkunganmu banyak orang yang keterampilannya hebat, bisa ngerjain ini, bisa ngerjain itu. Sesungguhnya dia adalah orang-orang yang sudah pernah hidup sebelumnya. Atau barangkali anak-anak kamu yang sekarang tahfidz 30 juz, sebetulnya bukan anak baru itu. Kamu sendiri ngapalin juz amma aja ngapal-apal, tapi anak kamu baru aja SD kelas 5 sudah 30 juz, itu namanya dia orang dulu. Itu saja sebetulnya hidup ini. Dan ingat itu tadi, laki-laki dan perempuan itu bagi Tuhan nggak ada. Makanya seolah-olah kenapa Quran itu bicara pada laki-laki saja. Karena memang di mata Tuhan, laki-laki dan perempuan sama, sahabat, pahami. Karena yang akan dilihat oleh Tuhan adalah ruh yang ditiupkan olehnya. Sementara ruh itu sama, baik pada laki-laki maupun perempuan. Nah inilah kita di alam dunia ini, adapun laki-laki, binatang itu hanya peran saja. Kalian pahami ya. Supaya kalian damai hidup ini, supaya kalian bahagia di dunia ini. Dan nggak usah takut dengan kematian. Karena kematian itu hanyalah tentang bagaimana sesungguhnya kamu akan hanya datang lagi ke sekolah. Yang hati-hati adalah kesyirikan. Karena tubuhmu bisa berpindah. Sebagaimana di dalam surat Al-Isra dijelaskan bahwa bagaimana di dalam surat Al-Isra 50 ya sahabat, manusia dijadikan oleh Allah adalah batu dan besi. Wa qulu aida kunna idzaman wa rufatan inna lamab'usuna khalqan jadida. Dikatakan oleh Allah adalah aida kunna idzaman wa rufatan inna lamab'usuna khalqan jadida. Apakah bila kami telah menjadi, ini orang bertanya, nggak percaya dengan reinkarnasi, sebetulnya sama aja orang sekarang. Bagaimana orang tadi semua? Tulang-tulang dan benda-benda itu hancur, benar-benar kami akan dibangkitkan kembali. Nah banyak orang sekarang ini. Apakah benar kami akan kesini lagi? Gitu. Dijawab oleh Allah. Kul kunu hijaratan aw hadida. Di mana itu hijaratan hiya hadid? Masa di sorga besi? Ya di sini, dari semua. Katakan kepada mereka, jadilah babi. Masa babi ada di sorga di sana? Coba kalian ini kadang-kadang baca tafsirnya pakai akal. Coba lihat bagaimana surat tentang Nabi Uzair yang dihidupkan oleh Allah, dimatikan 100 tahun dan kembalikan. Allah berkisah tentang kudrat dan kekuasaan Allah. Tentang di bawahnya kisah Nabi Ibrahim sebetulnya. Tentang bagaimana liko. Ya. Tapi di atasnya Allah berkata tentang kampung. Aukalladhi marra ala qaryatin wa huwa khawiyatun ala urusiha. Tentang sebuah kampung yang sudah hancur. Allah sengaja bicara kampung yang sudah hancur. Kemudian Uzair berkata dalam hati, ya Allah bagaimana engkau menghidupkan makhluk mati ini? Kemudian Uzair yang sedang mengembala sapi dimatikan oleh Allah. Fa'amatahullah. Dimatikan mi'ata amin. 100 tahun. Summa ba'as, kemudian dibangkitkan kembali. Setelah dibangkitkan ditanya Uzair, hei Uzair, berapa lama kamu mati? Yauman, au ba'du yaum, sehari atau setengah hari. Kata Allah, enggak 100 tahun. Nah itulah sahabat. Itu kemana itu Uzair itu? Ke sini. Buktinya apa? Uzair bicara lihat gelas. Kenapa Uzair mengatakan yauman au ba'du yaum? Karena dia melihat gelas yang sebelum dimatikan, dia sedang di situ. Dia duduk di tempat yang sama. Sama kayak Ashabul Kahfi. Dari semua di gua yang sama di situ. Yauman au ba'du yaum. Uzair lagi sebelum dimatikan itu lagi memeras anggur dari semua. Kemudian anggurnya gelasnya masih di situ, bekas perasan anggurnya masih di situ, maka dia katakan baru setengah dia lihat orang bekas perasan anggurnya masih segar. Pada kata Allah mi'ata amin, 100 tahun. Jadi jangan pernah kalian ini tentang hukum Tuhan. Tuhan itu tadi
Bahkan apalagi ada dimandikan kul kunu hijaratan au hadida, bahkan surat 51-nya lebih menyeramkan lagi. Kamu dijadikan makhluk yang tidak pernah kamu bayangkan bentuknya. Au khalqan mimma yakbur fi sudurikum. Atau satu makhluk dari makhluk yang tidak mungkin hidup menurut pikiran kalian. Inilah sahabat tentang kembali. Abah ada tafsir yang sudah Abah sering bahas. Dalam tafsir Fahrul Razi tentang bagaimana tanasuh manusia dijadikan binatang. Ya, begitu banyak dalam ayat Al-Quran ya sahabat. Abah tidak usah ulang-ulang lah dari semua. Bahkan Abah sudah bahas tentang 238 ayat yang bahwa sesungguhnya manusia itu kalau tidak rojiun akan balik lagi ke sini. Cuma balik ke sini bisa hanya 3 kembali. Kata dalam surat Waqiah, ashabus simal, ashabul yamin. Ashabul yamin sulatu minal awalin wa sulatu minal akhirin. Banyak dulu, banyak sekarang. Golongan kiri. Siapa dia? Dialah adalah binatang, tumbuhan, bebatuan, semua. Jangan kamu kira semua ini. Makanya kenapa semua benda ini punya ruh? Sahabat. Tadi semua. Kamu pernah dengar kisah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Batu berebut pada saat duduk. Masa batu bisa ngomong? Kenapa batu itu bisa ngomong? Kamu ngerti nggak? Karena batu itu dulunya bukan batu. Kisah maling kundang yang jadi batu. Kamu ngerti nggak? Itu bukan hanya asal dongeng sebetulnya. Ya. Pada saat Nabi juga hijrah, bersandar pada kurma. Kurma berebut, ya Rasulullah bersandar. Siapa kurma itu? Lihat, bahkan dalam Quran manusia jadikan rumput. Jadikan segala apa. Tadi, bisa begitu bagaimana? Itu nggak usah takut kalau kalian selama masih bisa sholat, masih berbuat baik pada orang, tetap kalian akan jadi manusia. Tinggal surga dan neraka. Kalau ibaratkan SIM card itu akan hanya masuk nanti, kamu tidak akan masuk ke apa namanya, ke telepon kaleng susu lagi, enggak. Tapi paling-paling kamu udah masuk ke cinit-nit lah tadi semua. Ya, tadi. Jadi itu saja hanya paling-paling. Tapi ada ashabul al-yamin, sulatu minal awalin wa sulatu minal akhirin, banyak juga. Dia jadi manusia lagi. Tapi disitulah ada martabat manusia. Hati-hati yang jenderal hari ini bisa jadi kopral. Hati-hati yang hari ini ulama nanti menjadi orang jahil bangkitnya. Karena kamu hanya ilmu syariat saja. Hati-hati yang kalian tadi semua yang pernah memperkosa akan dibalik jasadnya. Hati-hati kalian. Karena dalam kehidupan Abah, nih silakan yang kalian dekat dengan Abah, tanya orang-orang sini. Maka Abah sering katakan kepada mereka, kamu nggak usah ngeluh. Dulu kamu itu adalah suami pada dia. Dan kamu adalah istrinya. Tapi sekarang kamu adalah suaminya. Sekarang kamu adalah, itulah hanya pembalasan saja daripada suamimu pada kamu. Maka nggak usah kamu mengeluh dengan apa yang dilakukan oleh suamimu. Dan jangan mengeluh apa yang dilakukan oleh istrimu. Karena tidak ada satupun perkara yang datang pada dirimu. Kecuali ada debt collector. Karena kehidupan ini, ingat, tidak ada satupun yang bukan kecuali dengan doro wala naf'an, wala mautan, wala hayatan, wala nusur. Ya sahabat. Maka jangan sakiti istrimu, jangan sakiti suamimu. Karena semuanya akan berbalik dari semuanya. Bagaimana cara menyembelih binatang? Ada aturannya. Bagaimana cara menyolatkan mayit? Ada aturannya. Kenapa 4 takbir? Apa takbir pertama tujuannya? Apa takbir ke? Ini kadang-kadang orang syariat itu hanya lakukan saja. Nggak tahu tujuan nama. Yang penting lakukan. Inilah orang yang berbuat tapi nggak ngerti makosidnya. Dari semua. Ya. Ini sahabat ya. Jadi begitu banyak ayat Al-Quran menjelaskan tentang itu. Karena Mas Ardi tadi bertanya bagaimana menghapuskan karma, maka nggak ada lagi. Jangan kau simpan dendam, jangan kau simpan. Walaupun kamu pernah disakiti orang, walaupun kau pernah dibunuh orang sekalipun, maka di waktu subuh itu dengan napasmu keluar, ya Allah barangkali saya pernah dibunuh di kehidupan lama, saya pernah disakiti, saya pernah dicubit, saya pernah dicuri, maka hari ini saya maafkan semua orang yang salah pada diriku. Percayalah. Tanpa kamu sadari, orang-orang yang juga berbuat salah pada kamu pada mereka, dengan bersamaan atas izin Allah, mereka akan memaafkan pada dirimu pada hari itu juga. Maka disitulah kau sudah rilis, tidak ada lagi wanak tubuh makodamu catatan buruk yang akan kamu, kalau tidak dilunasi, kisos akan terjadi, membunuh akan dibunuh, menyakiti akan disakiti, menipu akan ditipu, dari semua. Percayalah, itu adalah memang hukum sunatullahnya begitu. Jadi segala apa yang sedang kalian alami hari ini berarti itulah buah yang kalian tanam dulu. Maka terimalah. Tapi hari ini perbaiki hidupmu karena untuk hidupmu yang datang.
Maka tadi, kalau hari ini kau ingin makan durian dari durian yang kau tanam 10 tahun yang lalu, terus tanam hari ini pun untuk kau panen 10 tahun akan datang. Kalau hari ini kau makan nasi dari nasi yang kau tanam tahun lalu, terus kau tanam nasi untuk kehidupan kamu di masa depan. Kalau hari ini kau memanen hasil sholatmu, puasamu, dan zikirmu, terus sholat, zikir, dan puasa untuk kau panen di kehidupan yang akan datang. Karena kehidupan yang akan datang menjadi akhirat. Akhirat itu akhir dari hidup perjalanan di dunia. Itu hanya awal, akhir, dohir, batin. Awal, akhir, dohir, batin. Sebelum roji'un pada Allah. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Kenapa? Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Allah menggunakan panjang. Kamu tuh pernah mati. Fa'ahyakum, pakai alifnya juga panjang. Hidup. Summa yumitukum. Summa yuhyikum. Summa ilahi turja'un. Bagaimana summa yuhyikum? Dihidupkan adalah dengan dimatikan. Bagaimana mematikannya? Tadi kata Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Setelah engkau kembalikan aku tidak punya hidup, maka kau akan hidup. Kalau kau hidup, berarti Allah mati, maka kau tidak akan punya hidup. Inilah konsep nafi isbat. Aku tidak berilmu, maka kau akan ada ilmu Allah. Aku tidak bernapas, kau akan beri hidup Allah. Aku tidak melihat, maka kau akan diberikan penglihatan Allah. Aku budeg, maka kau akan diberikan pendengaran Allah. Aku bisu, maka engkau akan diberikan kalam Allah. Itulah kata Allah. Innal abdi idza ahbabtuhu qataltuhu. Seorang hamba kalau dia mencintaiku, maka aku bunuh dia. Wa qataltuhu wa ana diyatahu. Maka setelah aku membunuhnya, akulah matanya menjadi penglihatanku, telinganya menjadi pendengaranku, mulutnya menjadi kalamku, ilmunya menjadi ilmuku, kakinya menjadi kakiku, tangannya menjadi tanganku. Maka disitulah sahabat, dia sudah menjadi kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Selesailah perjalanan dirimu dari Al-Fatihah melewati Al-Baqarah, masuklah kepada Ali Imran, masuklah kepada An-Nisa, masuklah kepada Al-Maidah, masuklah kepada Al-An'am, jadi binatang dulu, terus sampailah nanti kisah di penghujung waqiah, kiamat, al-haqqah semua. Kiam, kebangkitan, bukan hancur lagi, aduh, mengartikannya tadi semua. Maka barulah kamu bisa mengatakan di penghujung, kul, katakan, ceritakan oleh kamu, bagaimana kamu mengahadkan Allah. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Barulah kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin. Baru di penghujung kul a'udzu birabbin nas. 3 kul itu cukup. Kau bisa mengisahkan, selesailah untuk dirimu. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maka untukmu, dan ajaklah orang-orang yang ingin bersamamu. Tadi semua. Ya, itu saja dari Abah. Sehat semua dimanapun. Ya, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.